Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Insya Allah hari ini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul meningitis. Oke. Meningitis sendiri adalah peradangan pada selaput otak. Peradangan pada selaput meninges. Selaput meninges itu terletak di otak dan tulang belakang. Secara teologi, meningitis didefinisikan sebagai peradangan pada meninges, terlihat seperti di gambar berikut, yang normal dan selaput meninges yang normal dan yang terkena peradangan dan infeksi berbeda. Kemudian meningitis dapat disebabkan oleh proses infeksi dan non infeksi. Fisiologi, meningitis biasanya terjadi melalui dua jalur inokulasi bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh, itu inokulasi. Kemudian yang pertama itu bisa patogen memasuki nasofaring, kemudian mukosa, aliran darah, lalu kita ke infeksi seperti di gambar berikut. Kemudian yang kedua, patogen bisa menginvasi karena adanya trauma pada kepala atau bekas operasi. Trauma pada kepala atau bekas operasi itu yang memungkinkan patogen masuk ke dalam tubuh, khususnya meninges ya, dan akhirnya menjadi meningitis. Kemudian meradangnya selaput meningan atau meninges ini disebabkan karena beberapa faktor. Ini ada faktor karena infeksi, faktor karena infeksi, ada penyebab meningitis bakteri. Ini ada bakteri Streptococcus pneumoniae dengan Escherichia coli. Sebenarnya banyak sih bakteri, cuma saya ambilin dua saja. Kemudian ada virus, ada penyebab meningitis virus herpes, influenza, campak, dan kuning. Kemudian ada penyebab meningitis jamur. Ini sangat jarang sih meningitis jamur, jadi saya masukkan satu. Yang paling sering itu meningitis yang disebabkan oleh virus. Dan yang kedua bakteri. Tapi yang serius itu adalah meningitis bakteri, bukan meningitis virus. Terus kemudian ini beberapa faktor yang bisa menyebabkan meningitis juga. Ini dikarenakan infeksi, lupus, cedera otak. Sebenarnya cedera otak masuk infeksi juga sih. Tapi awalnya itu cedera, akhirnya patogen masuk, akhirnya infeksi. Cuman penyebabnya bukan karena virus itu masuk sendiri ke dalam tubuh. Ada penyebabnya. Cedera kepala, operasi. Oke, lanjut. Gejala yang dialami si penderita meningitis ini ada leher kaku, mual, muntah, demam, dan sakit kepala. Dan berapa lama meningitis berlangsung? Meningitis akibat virus dapat hilang dengan sendirinya dalam waktu sekitar 1 minggu. Jadi kalau kita terinfeksi meningitis virus, kemudian pada saat kita terinfeksi, mungkin kan kita cek itu, nah kita divonis meningitis virus, terus kemudian kita tidak, misal kita tidak konsumsi obat, pada umumnya itu akan sembuh sendiri. Itu kalau meningitis virus dalam waktu 1 mingguan, kurang lebih 1 minggu. Kemudian meningitis akibat bakteri bisa juga sembuh dalam waktu 1 minggu atau beberapa minggu, tapi bisa lebih karena yang seperti saya jelaskan di awal tadi, meningitis bakteri itu lebih serius daripada meningitis virus. Meningitis virus. Ini kemudian Anda bisa tertular meningitis itu melalui menggunakan barang yang sama dengan si penderita, cuman kontak langsung dengan si penderita. Oke. Yang beresiko terkena meningitis itu adalah memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, otomatis kan patogen lebih mudah menyerang tubuh kita apabila imunitas kita rendah. Kemudian orang yang mengalami infeksi itu sendiri yang tidak kunjung sembuh, bisa jadi infeksi pada organ tersebut, kan ada bakteri dan virus bisa jalan ke meninges kita yang akhirnya menyebabkan infeksi dan peradangan.
kemudian tidak mempunyai limpa itu jelas. Pencegahannya bisa hindari semua penyebab infeksi itu jelas, sering-seringlah mencuci tangan, kemudian tutup mulut dan hidung Anda saat bersin, kemudian hindari kontak langsung, menggunakan barang bersama dengan si penderita, sebisa mungkin makan makanan yang sudah matang. Karena makanan yang tidak matang itu bisa jadi banyak bakterinya di makanan tersebut dan akhirnya menyebabkan infeksi pada tubuh kita sendiri. Yang khususnya di sini saya bahas infeksi yang ditakutkan agar tidak terinfeksi pada meningitis kita makan, kita harus makan makanan yang sudah matang. Ini ada efek jangka panjang juga ya dari meningitis bila tidak kunjung sembuh, bisa bisa terjadi gangguan penglihatan dan pendengaran. Ini kenapa kenapa terjadi gangguan penglihatan dan pendengaran ini kalau menurut saya pribadi yang saya sudah pelajari, karena itu kan meningitis sendiri itu kan selaput apa selaput membran ya yang melapisi otak dan tulang belakang kita. Yang pastinya kalau misalnya membran itu sendiri sudah terinfeksi oleh patogen, nantinya membran itu sendiri tidak bisa sudah berkemungkinan sangat besar patogen-patogen itu masuk ke dalam saraf-saraf kita yang akhirnya bisa jadi saraf itu merusak patogen itu merusak saraf-saraf kranial kita dan saraf-saraf yang lain. Di sini ada gangguan penglihatan dan pendengaran, masalah pergerakan dan keseimbangan ini kan sama berhubungan dengan saraf. Kemudian kerusakan organ itu sendiri bisa otak dan tulang belakang. Intinya cepat atasi penyebab infeksi meninges agar si agen penyebab infeksi tidak tersebar atau metastase ke bagian sel atau jaringan organ tubuh yang lain. Ini ada tips tes yang digunakan untuk mendiagnosa meningitis. Oh, ada banyak sih sebetulnya. Ini saya ambil tiga saja. Swab, kita bisa ambil swab, ambil dari sampel uh, dari hidung ya. Terus kita identifikasi apakah ada virus atau bakteri. Terus kemudian bisa kita lengkapi dengan CT scan dan MRI untuk melihat tanda-tanda peradangan pada kepala kita di meningitis tersebut. Kemudian sampel feses juga bisa dijadikan sebagai diagnosa untuk meningitis. Obat-obat yang kita konsumsi untuk penderita meningitis itu antibiotik untuk bakteri itu sendiri, antivirus untuk penyebab meningitis virus, dan anti jamur untuk penyebab meningitis jamur. Sekian presentasi meningitis dari saya. Terima kasih. Sebelum isi simptom simptom itu apa tuh? Simptom itu gejala. Oh iya, sorry. Gejala yang umum itu kak ini kak. Eh, Demam, pusing, terus kemudian mual muntah. Bisa kalau meningitis bakteri. Ini saya sederhana aja sih, cuman meningitis yang ditakutkan itu kenapa meningitis harus cepat? Karena yang ditakutkan itu soalnya dia kan ke saraf kranial dan lain-lain. Itu kan ada. Nah, itu ditakutkan kalau misalnya patogennya sudah lolos dari meninges, akhirnya masuklah ke saraf. Bisa kerusakan saraf, kerusakan otak, tulang belakang. Itu sudah berakibatkan fatal kalau misalnya sudah tidak efek jangka panjangnya dari meningitis bila tidak kunjung sembuh. Ya, masukkan di sini gangguan penglihatan karena saya hubungkan dengan saraf-saraf kayak kemarin. Saraf, dia itu bisa masuk ke saraf itu. Apa itu kalau yang saraf yang pertama? Ada saraf kranial itu lupa saya.
Fotofobia terhadap saya itu hubungan juga dengan mata sih. Saraf mata itu hubungan dengan saraf. Apa itu? Kalau saya tidak cari-cari, tidak ada yang menjelaskan secara spesifik bilang lapisan mana. Cuman rata-rata ada saya baca itu, dia itu masuk ke situ, ke sub apa, sub sub arachnoid di situ. Kalau misalnya penjelasan untuk di lapisan di pada lapisan mana infeksi tersebut berada, tidak ada, cuma saya ada baca di NCBI itu pertama masuk hidung, dari hidung ke nasofaring situ kan ada mukosa, pembuluh darah, terus kemudian ke situ ke meningis. Kakak, sorry sebentar ya. Di meningis itu ada pembuluh darah kan? Ada lah, iya di sarkoid kalau nggak salah itu. Sarkoid apa? Ya, intinya di situ. Tadi berapa macam tadi desmonitis? Ya, nah? Berapa macam desmonitis? Berapa macam desmonitis? Dismen. Jenis meningitis lah ada berapa Oh, macam? jenis meningitis. Banyak sebetulnya, tapi intinya itu ada yang paling yang ada meningitis bakteri, virus, jamur. Banyak sih sebetulnya, parasit juga ada karena protozoa juga ada. Cuma sangat jarang, makanya saya tidak masuk. Kalau meningitis yang paling berbahaya Bakteri. bakteri. Kalau berbahaya. Berarti kalau jadi bakteri. Kenapa lebih banyak? Kenapa lebih bahaya? Kenapa lebih bahaya bakteri? Saya tidak terlalu banyak sih pertanyaan karena gampang aja juga. Matikan agen penyebab infeksinya, meredah, selesai. Hmm, ada sih siapa-siapa. Oh, itu itu masuk gitu ya kak? Epidemiologi. Epidemiologi. Saya nggak masukin epidemiologi. Itu juga kalau misalnya kita pergi berhaji kan ada juga dibilang untuk vaksin meningitis kan. Oh, kan negara-negara di benua Afrika sih. Kalau saya baca di NCP itu ada insiden meningitis tertinggi di dunia ini data tahun 2022 terjadi di wilayah Afrika yang dijuluki ya yang membentang dari Ethiopia hingga Senegal. Pokoknya di benua Afrika yang banyak. Kemudian ini ambil data di Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat sendiri itu bakteri, sorry masih cara jawabnya. Di Amerika Serikat itu kejadian tahunan meningitis
Kalau sih cari-cari di Indonesia itu kayaknya jarang kan. Hmm. Dia ini di luar. Terus kenapa kok bisa bedanya kan sama-sama manusia nih? Hmm. Kok bisa di sana lebih tinggi? Apa bedanya? Apa karena memang gamenya virusnya? Kalau menurutku tuh kayak kehadiran virus sama bakteri kan beda-beda tergantung tempat. Apalagi namanya ada tuh dibilang anu. Apalagi habitat. Habitatnya virus dengan bakterinya berbeda. Nah, Jadi juga saya tanyakan, kalau ada nggak meningitis yang dari autoimun? Iya ada lupus. ada. Ada. Ah, ada. Kak. Tapi pada akhirnya kan itu kan infeksi juga kan. Ini juga Iya. kesalahan. Dari gambarnya. Oh iya, iya itu yang berisiko. Ada berisiko. Ada dong. Ya, itu gara itu bisa disebabkan ini sih yang beresiko. Oh iya sih. Nah itu kenapa? Ada buat apa buat tidak dipasang? Limpa kan itu kan bagian dari sistem imunitas tubuh kita. Sendari limpa jelas-jelas saja lah tanpa gampang lagi patogen masuk. Maksudnya ini tidak mempunyai limpa ini orang yang habis operasi limpa. Gitu. Saya tidak terlalu penting sini dimasukkan tidak mempunyai limpa. Beresiko sih cuma sangat jarang orang yang tidak mempunyai limpa. Orang kan tidak mempunyai limpa kan pasti ada sebabnya. Biasanya itu kan karena operasi. Tapi yang paling apa? Yang paling umum itu karena daya tahan tubuhnya lemah dan dia saya memasukkan juga dia konsumsi obat obat penekan imunitas tubuh imunosupresi. Jadi otomatis daya tahan tubuhnya tertekan, lemah, patogen gampang masuk ke dalam tubuh. Nah, akhirnya menginfeksi.
Apa namanya? Mana ini? Glenda Jackson. Ya, paling atas. Oke, satu lagi. Wah, harus tahu. Masyarakat pertanyaan bisa mungkin Kak kalau ada mau ditanya, sorry masuk ke teman-teman siapa tadi mau ditanyakan lagi kalau misalnya sudah selesai bisa lanjut ada presentasi kedua kita mungkin. Gimana? Saya bertanyakan, tadi sudah simptomnya ya. Jadi simptomnya tadi demam ya. Yang paling umum demam dengan kepala sakit kepala. Infeksi. Kemarin kita sudah bahas juga demam. Dan salah satu demam yang dikandungkan di antara beberapa jenis penyebabnya virus bakteria sama jamur yang paling pasti itu kalau bakteri ya. Dan sebenarnya kondisi kondisi jaringan itu dari kombinasi Oh bagaimana itu Kak? Oh jaringan yang terinfeksi. Saya hanya animasi sih Kak. Iya. Oh iya ada nih Kak. Ini ada juga. Nih. Tapi ini sangat iya padahal saya jernih loh Kak kalau dia anu. Kalau saya pakai ini soalnya saya pindahkan ke folder Kak. Saya share screen kalau saya langsung mungkin jernih sih. Sudah bisa mulai jadi ini kan? Apa? Sudah bisa jadi. Gak bisa soalnya ini kayak folder PDF dipindahkan ke file. Saya mau share screen dari GoodNotes tadi nggak bisa. Oh bisa ini. di antara yang masuk dengan Iya. Ada juga salah satu tes yang untuk milky cerebral spinal fluid salah satu anunya juga itu Kak, apa? Kalau kita mau diagnosa kita bisa ambil CSF. Mm-mm. Karena biasanya bisa jadi apa karena menurut saya banyak saya baca penjelasan itu dia tuh stay di situ juga apalagi namanya ada bukan stay sih dia di situ berada patogennya gitu nah Kak. karena kan cara cerebral spinal masuk ke subarachnoid. Berarti ada sama yang terinfeksi tidak semuanya. Kalau di sini yang berwarna merah ya, yang berwarna merah itu dia mater dengan arachnoid. Dura mater.
sejak sini sebanyak saya baca penjelasan video-video. Kan dan saya banyak berapa kali bang saya cari video penjelasannya orang, nggak ada sebut spesifik begitu kan? Iya, nggak ada. Nggak ada. Jadi harusnya tidak disebutkan sih. Karena memiliki sini, ya, Kalau menurut kalau menurut kan sesuai dengan penamaan saja. iya. Iya. Dan kalau dia misalnya dimulai di diameter, it can easily affect the academic as well. Karena mereka in contact gitu kan. Nah ini juga merahnya kan kayak dia di diameter tapi dia juga beda. Kenapa verifikasinya pakai CSS kan? Kita bisa disebutkan ini kan bakteri itu mereka kalau dia bisa menyebabkan infeksi itu sebenarnya banyak. Berarti dia kalau sudah masuk ke TS, ini berarti dia lewat. Dia lewat. Iya. Iya emang. Iya dia lewat. Iya. BPP itu kan. Iya. Triple B. Blood brain. Blood bearing brain. Tahu. Oke, meningitis bisa karena infeksi juga karena infeksi ya. Bisa autoimun juga. Tapi sebenarnya kalau dari penjelasan yang bagus, kenapa
ini dia sendiri. Bisa kalau misalnya gejalanya ringan, tidak sampai serius. Kalau misalnya demam dan pusing, kita kan sebenarnya nggak tahu juga nih kalau kita nggak tes apakah kita terkena meningitis. Sebentar kan kita nggak tahu karena kan gejalanya itu kan mirip-mirip, demam, pusing, itu kan gejala umum. Nah, siapa tahu waktu kita pusing dan demam, nah kita sempat swab, swab bisa juga dia apa untuk identifikasi virus dan bakteri. Cuma kan tentunya kan kalau misalnya kita swab doang kan kita nggak tahu nih misalnya ini virus dan bakteri ini dia menginfeksi di mana gitu. Nah kita perlu foto lagi kalau mau lebih spesifik biar oh ternyata di sini loh ada peradangan infeksi. Untuk apa ya? CT scan boleh. Oh kalau penyembuhannya sendiri sangat simpel sih. Virus, antivirus, bakteri, antibakteri. Sorry, bakteri. Pada umumnya kan orang pakai antibiotik itu kalau bakteri. Kemudian jamur, anti jamur. Sebetulnya sih tergantung lagi sih. Kalau misalnya penyembuhannya itu tergantung bakteri atau virus apa yang infeksi. Kalau misalnya virusnya yang sangat ganas sih belum terlalu banyak pelajari tentang virus. Ya, kalau autoimun berarti dikasih imunosupresif lagi. Berarti imunnya tak lemah dong. Iya, itu menurut saya itu kalau misalnya apa parah atau tidak itu tergantung patogen apa yang menginfeksi. Tapi yang jelas dari ketiga yang tadi saya sudah sebutkan, yang jelas yang paling parah bakteri. Kalau virus itu umum dan biasanya sembuh sendiri. Oke. Ada nggak itu apa namanya kayak kok bisa bakteri lebih bahaya? Nah itu dia. Oh, Sepertinya itu yang saya mau tanyakan juga sih sama kawan-kawan di sini. Okay, kenapa ini bahaya? It can be because of the toxic Oh, dia ngeluar. by the bacteria. Mm. It can be because the question is, do we have the medicine? Do we have medicine to directly target the cause of illness? Viral? Viral? I'm sure. Iya, dia yang tentang virus dan bakteri.